Malam itu dingin, Desember tahun 1980, di sebuah hutan lebat bernama Rendlesham di Suffolk, Inggris. Hutan ini bukan sembarang hutan. Ia terjepit di antara dua pangkalan militer strategis Amerika Serikat di masa puncak Perang Dingin. Tiba-tiba, beberapa personel keamanan pangkalan melihat sesuatu yang aneh. Cahaya terang menukik turun ke dalam hutan. Pikiran pertama mereka, pasti ada pesawat jatuh. Dengan sigap, mereka bergegas masuk ke kegelapan hutan untuk memberikan pertolongan. Tapi, apa yang mereka temukan di sana? Sama sekali di luar dugaan. Salah satu saksi pertama di lokasi adalah John Burroughs. Ia melihat sebuah objek logam kecil berbentuk segitiga. Permukaannya sangat halus dan dihiasi simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Objek itu melayang tanpa suara, memancarkan cahaya biru dan merah yang hipnotis. Saksi lainnya, Jim Peniston, bahkan melangkah lebih jauh. Ia memberanikan diri menyentuh objek tersebut. Saat tangannya bersentuhan dengan permukaan dinginnya, ia merasakan getaran energi yang kuat dan mengaku menerima serangkaian informasi atau simbol langsung ke dalam pikirannya. Sebuah klaim yang sampai sekarang masih jadi perdebatan panas. Insiden tidak berhenti sampai di situ. Beberapa malam kemudian, rasa penasaran bercampur kekhawatiran mendorong wakil komandan pangkalan, Letnan Kolonel Charles Harto, untuk memimpin tim penyelidikan langsung ke dalam hutan. Momen ini menjadi krusial karena Letkol Holt merekam seluruh kejadian dengan tape recorder. Dalam rekaman audio yang otentik dan bisa kita dengar hingga hari ini, suaranya terdengar tegang. Ia menggambarkan cahaya-cahaya misterius yang bergerak lincah di antara pepohonan, seolah sedang bermain petak umpet. Puncaknya, ia melaporkan seberkas sinar cahaya yang ditembakkan turun dari langit, mengarah tepat ke area pangkalan militer. Ini bukan lagi sekadar cerita dari prajurit biasa. Ini adalah laporan langsung dari seorang perwira tinggi di tengah kejadian. Di lokasi pendaratan awal, timnya menemukan bukti fisik yang membingungkan. Ada 3 cekungan di tanah yang membentuk pola segitiga, seolah menjadi bekas pendaratan. Ranting-ranting, pohon di atasnya patah, dan yang paling aneh, alat Geiger counter menunjukkan tingkat radiasi yang sedikit lebih tinggi dari normal di area tersebut. Letkol Holt kemudian menulis memo resmi yang sangat detail tentang kejadian ini kepada Kementerian Pertahanan Inggris. Tindakannya ini mengangkat insiden Rendlesham dari sekadar rumor menjadi salah satu kasus UFO paling terdokumentasi dan kredibel dalam sejarah Eropa. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di hutan itu? Teori pertama yang paling masuk akal bagi para skeptis adalah kesalahan identifikasi. Pemerintah Inggris secara resmi menyatakan bahwa cahaya yang dilihat para personel militer itu kemungkinan besar berasal dari mercusuar Orford Nest yang berada tak jauh dari sana. Atau mungkin hanya bintang terang dan fenomena alam biasa. Tapi teori ini punya banyak lubang. Para saksi adalah personel militer terlatih yang biasa mengidentifikasi objek di langit. Mereka juga melaporkan pergerakan cahaya yang tidak konsisten dengan pola putaran mercusuar. Belum lagi adanya bukti fisik, rekaman audio, dan memo resmi dari seorang perwira tinggi. Semua ini membuat penjelasan mercusuar terasa kurang memuaskan. Teori kedua mengarah pada dunia spionase Perang Dingin. Mungkinkah itu adalah uji coba teknologi militer rahasia, sebuah pesawat eksperimental yang sedang diuji coba oleh Amerika, atau bahkan Uni Soviet? Teori ini menarik, mengingat lokasinya yang sangat strategis. Tapi masalahnya, sampai detik ini, tidak ada bukti bahwa ada negara yang memiliki teknologi pesawat tanpa suara dengan kemampuan manuver se-ekstrim yang dilaporkan pada tahun ke-1980. Ini membawa kita pada teori ketiga yang paling kontroversial sekaligus paling menarik. Objek itu adalah kendaraan dari luar bumi. Pendukung teori ini menunjuk pada semua keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Bentuk objek yang tidak biasa, kemampuannya untuk bergerak tanpa suara, dan kesaksian yang konsisten dari banyak personel militer yang mempertaruhkan karir mereka dengan melaporkan hal ini. Mungkinkah para prajurit ini benar-benar berhadapan langsung dengan sesuatu
yang bukan buatan manusia. Sampai hari ini, insiden hutan Rendlesham masih diselimuti misteri. Tak ada penjelasan final yang bisa memuaskan semua pihak. Bagi sebagian orang, ini hanyalah serangkaian kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Bagi yang lain, ini adalah bukti paling kuat bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Di antara dokumen resmi yang dingin, kesaksian para saksi mata yang penuh emosi, dan berbagai teori yang saling bertabrakan, satu hal yang pasti, apapun yang mendarat di hutan Rendlesham pada bulan Desember tahun 1980, ia telah meninggalkan sebuah teka-teki abadi yang terus menantang pemahaman kita tentang dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengungkap lebih banyak misteri bersama kami.